Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di video saya. Yang pertama-tama jangan lupa mari kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan membuat tutorial ya, bukan tentang pola tapi bagaimana cara mengganti pisau mesin potong. Tiga jenis mesin potong yang meskipun kelihatannya sepele, tapi kalau namanya ilmu, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Jadi saya akan membagi tutorial bagaimana cara mengganti pisau mesin potong. Tiga jenis mesin, yang paling kecil seperti ini, yang paling kecil, dan yang sedang seperti ini, dan yang besar seperti ini, berat untuk diangkat. Semoga tutorial saya bermanfaat untuk Anda. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama kita siapkan kuncinya ya. Kalau kita mempunyai mesin seperti ini, mesti akan ada bawaan alat-alatnya seperti ini. Dan kita siapkan kuas untuk membersihkan kotoran-kotoran, satu obeng yang min ya, dan tentunya pisau baru. Untuk kita akan mengganti pisau, jelasnya kita harus mempunyai pisau yang baru seperti ini. Langkah pertama, kita harus menurunkan asahan ini ke bawah. Mungkin bagi yang belum pernah akan kerepotan bagaimana caranya menurunkan asahan seperti ini. Caranya adalah di bagian depan ini ada dua pencetan ya. Ini di samping ini dengan yang atas ini. Kalau yang ini fungsinya untuk menurunkan sepatu mesin. Tapi menurut saya ini tidak akan mengganggu proses penggantian pisau. Kita biarkan saja sepatunya di bawah. Yang akan kita turunkan adalah asahannya. Perhatikan baik-baik. Kita pencet yang ini ke atas, yang ini ke bawah, sehingga asahan ini bisa diturunkan dengan mudah. Sudah turun seperti ini, kita biarkan dulu. Kalau ini tidak ditekan, ini tidak akan bisa digeser ke bawah ya. Yang ini diangkat ke atas, yang ini ditekan ke bawah. Ini akan untuk mempermudah pergerakan asahan ini. Yang kedua adalah di bagian pisau yang bagian dalam ini ada mur yang dia berada di paling atas ujung pisau, ujung atas bagian pisau. Jadi kita harus menurunkan maksimal pisau ini supaya mur itu kelihatan. Caranya adalah kita gunakan tombol ini. Ini boleh diputar, tapi kalau tidak ditekan ke depan, pisau ini tidak akan bergerak. Jadi caranya adalah untuk melihat mur yang ada di bagian sini, kita harus menekan ini dan diputar. Diputar seperti ini, ditekan dulu, ditekan ke depan, setelah itu diputar. Dan ini sudah kelihatan ya, ini sudah maksimal turun pisaunya, dan sekarang bisa dibuka. Sekarang saya akan membuka pisau ini. Saya akan mengalihkan sudut kamera saya supaya jelas ya. Kalau sudah seperti ini, asahan sudah turun ke bawah. Caranya yang seperti tadi saya praktekkan. Dan untuk menurunkan
baut yang ini kita harus memutar ekor bagian belakang, tapi ditekan dulu. Nah, kalau tidak ditekan, mur yang ada di sini dia akan masuk ke dalam, jadi tidak kelihatan ya. Jadi kita tidak bisa buka kalau ininya tidak di atas. Dan caranya yaitu di bagian ekornya kita tekan ke depan, lalu kita geser ke kanan atau ke kiri, ke kanan naik, ke kiri turun. Setelah itu sekarang kita siapkan kuncian tadi, kita letakkan di sini, lalu kita buka perlahan seperti ini. Kita ingat-ingat posisinya. Di sini ada ring, yang bagian ini di atas. Kita ingat-ingat ketika kita melepaskan sesuatu, kita harus mengingat betul-betul posisi semula. Lalu kita gunakan brush untuk membersihkannya. Kita bersihkan. Kalau takut, sebab pisau ini sangat tajam ya, gunakanlah tang. Kalau saya biasanya tidak menggunakan, sebab saya bisa memegang ujungnya ini seperti ini. Lalu kita geser ke bawah. Dia akan muncul di bawah seperti ini. Nah, di sini kita tarik saja. Ini sangat tajam ya, kita harus berhati-hati. Kita pegang ujung bagian yang tumpul, jangan sampai yang depan, karena ini sangat tajam. Sebentar, saya betulkan kamera saya. Kita tarik pelan-pelan. Sudah terlepas. Ini kan bagian bawah ini sudah habis, karena bagian atas lebih besar daripada yang bagian bawah. Sekarang kita akan mengganti dengan pisau baru. Ukurannya ada ukuran ini 8 inci ya, 8 in. Kita ganti dengan pisau baru. Untuk memasukkan pisau ini, kita harus melonggarkan asahan yang di bagian sini ya. Kelihatan di kamera kan? Kita cukit ke atas supaya apa? Supaya mempermudah kita memasang ke atas, sebab asahan ini dia menekan pisau. Jadi kalau kita dorong ke atas, dia akan sempit, akan sulit. Jadi kita harus mencongkel dengan menggunakan obeng min. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu ya bagian-bagian dalam sini. Lalu kita pasang dari bawah. Dari mana kita keluarkan tadi, dari bawah, dari sini kita masukkan ke atas lagi seperti ini. Posisinya seperti ini. Setelah itu kita congkel bagian ini, bagian asahan ini, supaya asahannya naik, supaya kita mudah untuk memasukkan pisau ke atas. Jika tidak dicongkel, ini akan susah, dia tidak akan bisa bergerak. Kalau kita congkel, kita akan mudah untuk menaikkannya seperti ini. Setelah seperti ini, kita atur posisinya. Untuk yang lubang di sini, ini pastikan ya, ini naik dengan sejajar dengan lubang baut yang di sini. Jangan sampai terlalu turun, jangan sampai terlalu naik, karena kalau terlalu naik kita tidak akan bisa memasang baut seperti semula. Dan jangan terlalu turun, kita paskan saja. Kita pasang.
maaf, ada ringnya ya, yang ini bagian atas tadi. Kadang ini dimodifikasi, ini diganti dengan mata min atau plus atau bunga, tapi yang ini masih kita gunakan kurung ya. Kita pastikan memasangnya dengan kuat, tapi jangan terlalu kuat sangat, nanti kita akan kesusahan untuk melepasnya. Yang sedang-sedang saja, seperti ini. Lalu nanti kita berdirikan, kita tekan bagian yang untuk menurunkan ini, kita naikkan kembali. Nah, ini untuk mesin KM ya. Nanti kita akan beranjak ke mesin yang berikutnya, mesin kedua. Oke, selamat menyaksikan. Sekarang kita beranjak ke mesin yang kedua ya, seperti ini. Yang kita butuhkan adalah kuncinya seperti ini. Untuk membuka pisaunya kita gunakan kunci seperti ini. Ini biasanya dibawakan juga kalau kita beli mesin, kita mendapatkan seperti ini. Lalu obeng yang ujungnya yang min ya. Oh maaf, yang plus atau yang bunga seperti ini. Tetap kita gunakan kuas untuk membersihkan. Lalu kita gunakan palu. Lalu kita gunakan obeng min. Ketika kita tidak mempunyai kunci ini, kita gunakan ini pun bisa. Kita apa ya? Kita gunakan palu dengan ini. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita copot dulu kabelnya. Kita copot dulu. Setelah itu kita buka pengamannya, kita tarik saja ke atas seperti ini pengamannya. Sekejap, kameranya saya betulkan biar jelas. Yang pertama-tama, biasanya kesalahan orang mengganti pisau, dia langsung membuka sini, tapi tidak memperhatikan bagian yang dalam, yang bawah. Kalau kita mengganti pisau, pastikan kita harus melepaskan ini. Kalau ini tidak dilepas, nanti pemasangan pisau, kita tidak melepas bagian yang bawah ini, pisau akan berputar dengan tidak stabil ya. Sebab di sini dia menekan pisau ke arah sebelah kiri. Jadi kalau ini tidak dilepaskan, pisau yang kita pasang tidak akan terpasang secara sempurna. Nanti kalau kita gunakan, dia akan berputar secara tidak teratur. Kita buka dulu. Ini kita buka satu baut saja. Bisa, kita ambil satu saja. Kita geser keluar ini. Kita geser keluar seperti ini. Dan murnya sangat kecil, jadi simpan betul-betul, jangan sampai hilang. Lalu kita buka bagian ini. Ini kita pastikan harus kita buka ya. Kita ingat-ingat posisinya. Dan ini ada ring, ingat-ingat posisinya. Kalau sudah seperti ini, baru kita buka pisaunya. Kita masukkan seperti ini. Kalau susah,
Kalau susah menggunakan ini, kita gunakan yang alternatif kedua, yaitu kalau kita gunakan ini biasanya susah karena ikut berputar. Pertama-tama kita gunakan bank. Kita kalau membuka arahnya ke bawah ya, tapi ke depan. Berputarnya ke sini, ke kiri, ke depan. Jadi kalau ini posisi di depan sini, lubang ini harus ditekan ke bawah, jangan sampai keliru. Kalau ke atas, kalau kita buat seperti ini akan lebih mengencangkan lagi. Kalau ini kalau dari atas ke bawah, tapi yang bagian depannya, kalau yang bagian sini sama saja. Kalau yang sini kita ketuk ke bawah, ini akan semakin keras. Jadi yang depan kita ketuk ke bawah seperti ini, ketuk pelan-pelan. Nah, kalau sudah kendu, kalau sudah longgar, kita bisa memutar dengan tangan terlepas seperti ini. Setelah itu kita angkat seperti ini. Pastikan kita bersihkan bagian dalam nih. Bisa diberikan pelumas tempret. Di sini ada untuk memasukkan pelumasnya ya, dari sini. Sini biasanya saya beri sedikit. Kalau sudah seperti ini, kita siapkan pisau baru. Pisau lama biasanya dia sudah bentuknya sudah bulat ya, tapi kalau pisau baru dia ada segi-segi seperti ini. Kalau pisau lama dia sudah bentuknya sudah bulat sebab sudah termakan gesekan dengan kain. Kita gunakan pisau baru, dan posisi pisau ini ada bagian yang ketajaman untuk asahan ini, yang seperti ini. Yang bagian yang ada apa sini sebutnya, ketipisannya terlihat ada serongnya di bagian pinggir-pinggir ini harus ada di bagian dalam. Harus kita masangnya seperti ini. Nggak boleh kalau dipasang seperti ini, nggak boleh, karena asahannya ada di dalam. Jadi yang bagian terasa ini harus ada di dalam seperti ini. Jadi ini bagian yang untuk diasah ini harus ada di sisi yang ada asahnya. Jangan sampai terbalik. Kalau kita pasang seperti ini salah. Nanti yang terasa adalah bagian yang tidak ada kemiringannya. Nanti akan semakin tumpul. Cara senangnya, cara mudahnya adalah yang ada tulisan. Yang ada tulisan seperti ini, ada mereknya ini, letakkan di atas seperti ini. Yang ada tulisannya kita letakkan atas seperti ini. Jangan sampai dibalik. Yang tidak ada tulisannya harus ada di bawah. Yang ada tulisannya harus ada di atas. Seperti ini, sudah paham kan? Setelah ini kita pasangkan, dan ingat di sini ada besi kecil untuk menahan supaya pisau tidak berputar. Ini sebentar, ini ya, ini, dan lubang-lubang, ada 4 lubang ini harus salah satunya harus ada di sini seperti ini. Nah, harus ada, tidak boleh kok seperti ini, nggak boleh. Ini harus lubang kecil ini harus ada seperti ini supaya posisinya tidak bergerak. Pastikan sudah betul-betul rata seperti ini, baru kita pasang kembali. Ketika bagian bawah tadi tidak kita lepaskan, pisau akan terdorong ke bagian kiri seperti ini. Jadi kalau tidak dilepaskan, ya nanti kalau dipasang kembali dia memang putarannya tidak sempurna. Makanya kita harus melepaskan bagian bawah.
kita pasang kembali ya. Kita kencangkan. Seperti ini. Kalau kurang kita gunakan ini. Kalau yang bagian belakang ya, ini harus ke bawah untuk mengencangkan ketutnya ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau ke atas dia akan lepas. Kalau sudah, sekarang kita kembalikan posisi ringnya dulu seperti pemasangan awal. Setelah itu ini, nah ini kita lubang ini harus sejajar, bagian dalam dan bagian luar. Lalu kita pasangkan ini, dan ini kita harus menekannya ke sini ya, menekan ke pisau. Ini kan ujungnya ini ya, dia bertemu pisau, kita harus tekankan ke sini. Lalu kita kembalikan. Tujuannya untuk supaya pisau tidak selip ketika dia bertemu dengan kain. Jadi untuk merapatkan bagian ketajaman pisau ya. Jadi jangan sampai ini longgar. Kalau longgar nanti pisaunya tidak tajam. Ini harus diserat seperti ini. Dan kita kembalikan seperti semula. Jadi mata pisau yang ada ketajamannya, yang ada untuk diasah, harus di bagian yang bagian bawah. Setelah itu kita pasang kembali pengaman seperti ini. Sudah selesai. Mari kita beranjak ke tutorial selanjutnya di mesin yang lebih kecil lagi. Sekarang kita akan membuka pisau mesin yang seperti ini ya. Dia lebih kecil daripada yang sebelumnya. Pastikan kabel sudah terlepas ya, sebab ujungnya ini paten, bukan seperti yang tadi bisa dilepaskan. Pastikan ini sudah dicopot, jangan lupa. Peralatannya sama, kita gunakan obeng bunga, obeng min. Lalu kita gunakan ini, paku pun boleh. Tujuannya untuk nanti saya tunjukkan. Pertama-tama kita buka ini mur-mur yang ada di sini, ini dan ini kita buka semuanya. Ini bagian depan ini sebetulnya ada, tapi saya lepas, kadang mengganggu untuk memotong lebih banyak, makanya saya lepas. Saya gunakan yang belakang saja. Pokoknya kita hati-hati untuk menggunakannya sebagai pengaman. Setelah itu kita lepas yang bagian bawah. Ingat-ingat posisinya. Ini ada ringnya juga, jangan sampai hilang. Setelah seperti ini, kita gunakan paku ini, kita masukkan ke lubang yang ini ada lubang, kita masukkan, tapi kita putar dulu. Di sini ada, kalau kita masukkan di sini dia akan masuk ya, dia masuk. Tujuannya untuk menahan supaya kalau kita buka, oh ini tidak masuk, maaf. Kita akan cari benda untuk mengganti ini ya.
sebab ini terlampau besar sehingga tidak masuk. Kita masukkan pakunya ke sini, tapi posisinya harus di sini ya. Kalau dia di sini atau di sini nggak bisa, ini harus diluruskan dengan lubang yang ada di sini. Tujuannya untuk menahan saja seperti ini. Setelah itu kita buka. Dia akan menahan. Kalau tidak ada paku ini, kalau kita putar, dia akan ikut berputar terus. Tidak akan bisa dilepaskan. Jadi tujuannya seperti itu. Kita buka. Kita ingat posisinya, ada satu untuk mur, dan ada ringnya seperti ini. Nah, kita buka dulu pakunya, lalu kita lepaskan pisaunya seperti ini. Lalu kita bersihkan dulu ya. Dibersihkan. Di bagian sini ini adalah untuk menampung kotoran yang ada yang ikut berputar, dia masuk ke sini sehingga kotoran itu dia akan berkumpul di bagian sini, di rongga sini. Inilah yang kita selaraskan untuk paku tadi, dia masuk ke sini sehingga dia tidak bisa bergerak. Setelah seperti ini, kita ambil pisau baru. Sebetulnya ini pun yang saya lepas tadi pisau baru, cuma untuk peragaan saja. Tetap saja yang ada ketajamannya, yang ada kemiringannya ini, dia harus ada di bagian bawah. Dia harus menghadap ke asahan pisau. Jadi yang ada ini kemiringannya, ini ketajaman ini harus bertemu dengan yang ada asahannya, bagian sisi yang ada asahannya. Jangan dibalik, sebab yang bagian sini dia nggak ada ininya, nggak ada kemiringannya. Bisa dibedakan, ini ada kemiringannya, yang sebagian sini nggak ada. Jadi nggak boleh kita pasang ini bagian luar seperti ini, nggak boleh. Ini akan tidak sesuai dan tidak akan bisa untuk memotong karena akan rusak jika diasah. Jadi harus yang ada asahnya harus ada di bawah. Dan sama juga seperti tadi, ini ada pembatasnya. Ini ada pembatas. Kita pasangkan seperti ini. Ini harus, lubang ini harus bertemu dengan pembatasnya. Kita pastikan sudah rata. Setelah itu kita pasang kembali. Sangat mudah sekali. Setelah itu kita arahkan lubang ini ke tempat yang tadi ya. Sebab kalau tidak dikunci di sini dia akan berputar. Kalau kita untuk mengencangkan ini, kita harus meletakkan kuncian dulu seperti ini. Nah, sudah kencang. Sekarang kita pasang kembali pengamannya. Bagian bawah sudah selesai. Nah, ini berlaku untuk mengganti pisau atau untuk membersihkan, untuk merawat mesin ya. Semoga tutorial saya bermanfaat. Bertemu lagi di video saya yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.